Oke, selamat berjumpa kembali di Cara Terunik Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai dopamine detox. Jadi dopamine detox untuk mengatasi kecanduan, baik itu kecanduan game, sosial media, mungkin juga pornografi dan juga yang lainnya. Dopamine detox atau sering disebut dengan puasa dopamin adalah istilah yang diciptakan oleh Dr. Cameron. Dr. Cameron Sepah, seorang pakar psikiatri dari University of California, San Francisco. Metode ini pertama kali menjadi tren di kawasan Silicon Valley, di mana tempat tersebut banyak terdapat startup besar yang berada di sana. Nah, ini menjadi tren karena mampu meriset atau mampu meningkatkan produktivitas bekerja seseorang. Nah, dengan melakukan dopamine detox, otak akan lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Menurut Ken Berridge, seorang profesor di bidang psikologi dan ilmu saraf, saat tak ada rangsangan yang memicu pelepasan dopamin, otak akan beristirahat dan kembali mendapat fungsi terbaiknya. Hormon dopamin adalah zat kimia yang dilepaskan di otak serta mempunyai fungsi untuk membuat Anda merasa lebih baik. Pada dasarnya, cara kerjanya adalah sebagai pembawa pesan kimia antara neuron. Ini dilepaskan ketika otak menginginkan sesuatu. Misalnya, ketika Anda menginginkan bermain game, berselancar di media sosial, membuka pesan WhatsApp, atau hanya sekedar melihat gambar di Instagram, bahkan ketika Anda membuat status dan selalu melihat siapa yang like, ini memicu peningkatan hormon dopamin yang membuat rasa bahagia di dalam tubuh. Selain itu, hormon dopamin juga digunakan untuk membantu sel-sel saraf untuk mengirim pesan satu sama lainnya. Ini diproduksi oleh sekelompok sel saraf di tengah otak dan mengirimkan pesan ke bagian otak lainnya. Ketika Anda melakukan aktivitas yang memicu terjadinya pengeluaran hormon dopamin, biasanya otak akan selalu menuntut untuk selalu memacu melakukan kegiatan yang mengeluarkan hormon dopamin dan menolak melakukan kegiatan yang minim untuk mengeluarkan dopamin. Misalnya, ketika Anda terbiasa bermain game, membuat status di medsos, dan melihat hiburan-hiburan lainnya, maka kita akan kecanduan untuk melakukan hal tersebut dalam jumlah waktu yang lebih banyak. Sehingga, mengabaikan kegiatan yang minim menghasilkan hormon dopamin seperti mengerjakan tugas sekolah, bekerja, atau kegiatan produktif lainnya. Nah, oleh karena itu, kita perlu untuk melakukan puasa untuk mereset otak dari kecanduan hormon dopamin. Dengan mengurangi kegiatan main game, membuka smartphone, dan menghabiskan waktu untuk menikmati alam sekitar, menyadari momen detik ini dan saat ini seperti meditasi, berjalan di hutan, atau menikmati keindahan alam sekitar bersama keluarga Anda, itu mampu untuk mengurangi kecanduan kita terhadap hormon dopamin yang sering disebut dengan istilah puasa dopamin atau dopamine detox. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara melakukan dopamine detox. Cara melakukan dopamine detox adalah yang pertama, tidak ada aturan khusus dalam menjalankan dopamine detox. Yang terpenting adalah usahakan untuk membatasi perilaku-perilaku yang bisa memicu pelepasan banyak dopamin. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, singkirkan benda yang menjadi stimulus atau yang membuat menjadi sulit untuk diakses. Nah, yang kemudian lakukan aktivitas yang berlawanan dengan keinginan. Kemudian tutup celah yang memungkinkanmu untuk melakukan kecurangan, misalnya blokir situs web yang sering kamu kunjungi saat melakukan metode ini. Sedangkan untuk durasi, kamu bisa melakukan selama 1 hingga 4 jam menjelang tidur, atau 1 hari penuh pada akhir pekan, atau 1 minggu penuh selama per tahun. Jadi kita ambil cuti misalnya 1 minggu dalam waktu 1 tahun.
dengan berlibur ke suatu tempat atau kita melakukan retreat meditasi di suatu tempat. Nah, aturan tersebut tidak mengikat, artinya kamu bisa menyesuaikan dengan kemampuan. Cobalah dengan cara yang paling ringan, misalnya membatasi penggunaan ponsel selama 1 jam. Nah, jika berhasil, tambah durasinya seperti yang telah disebutkan di atas. Atau kita bisa selingi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif atau yang membuat candu, kemudian kita selingi dengan kegiatan-kegiatan produktif, atau kita paksa untuk selalu fokus pada kegiatan-kegiatan yang produktif, sehingga kita mulai pelan-pelan mengabaikan kegiatan-kegiatan yang membuat menjadi kecanduan, ya. Kebiasaan yang harus dibatasi adalah jika sudah mengetahui cara melakukan dopamine detox, kini saatnya kamu memahami apa saja yang hal-hal yang bersifat stimulus yang sebaiknya dihindari saat melakukan puasa dopamin ini. Yaitu misalnya internet. Hidup di era serba digital memaksa banyak orang untuk sering menggunakan internet, sehingga secara tidak sadar kamu juga akan menjadi ketergantungan pada internet tersebut. Nah, fokusnya adalah internet yang membuat kamu tidak produktif. Tapi kalau misalnya kegiatan-kegiatan internet yang membantu misalnya pekerjaan dan juga menghasilkan uang atau membantu produktivitas Anda, itu bisa dipertahankan. Kemudian adalah musik. Sebagian orang menggunakan musik untuk mengusir rasa bosan. Tak jarang, musik juga dijadikan teman saat beraktivitas. Nah, cobalah untuk tidak mendengarkan musik saat melakukan dopamine detox. Jadi seperti itu. Nah, karena juga kecanduan musik itu juga biasanya mengurangi produktivitas Anda. Kemudian game, ya. Game bagi orang yang sudah kecanduan game, tentu saja sehari tanpa memainkan akan terasa sangat sulit. Tapi disinilah tantangannya dalam melakukan dopamine detox. Pelepasan dopamin akan ditekan sehingga otak dapat menjalankan fungsi lainnya. Jadi mungkin kita nggak bisa 100% langsung lepas dengan kecanduan game, tapi bisa dengan pelan-pelan kita kurangi waktunya. Jadi seperti itu. Kemudian adalah belanja. Tak sedikit orang juga misalnya dia punya kecanduan belanja, ya. Nah, dia untuk membeli sesuatu saat ada promo diskon, nah itu biasanya bentuk kecanduan baru, apalagi dengan ada e-commerce. Nah, itu juga kadang-kadang dia memberikan diskon besar-besaran di momen-momen tertentu. Nah, itu memicu terjadinya kecanduan juga. Memang sengaja dibuat seperti itu, ya. Nah, cobalah untuk memahannya. Jadi kita mulai menahan ketika ada diskon besar, kita hanya belanja ketika benar-benar kita membutuhkannya, bukan karena kita mengejar diskon. Selain membatasi pelepasan dopamin, kamu juga akan lebih mudah untuk menghemat uang. Nah, ini juga ya, ternyata dampaknya juga adalah ke finansial ketika kita terlalu kecanduan dengan hormon dopamin ini. Keempat, itu pornografi. Nah, ini biasanya juga hal yang tabu, jadi kita nggak bisa lihat siapa yang kecanduan pornografi karena biasanya sih mereka sembunyi-sembunyi, jadi seperti itu. Nah, tidak sedikit orang juga menjadikan pornografi sebagai tontonan rutin mereka. Jadi ketika stres, kemudian ketika bosan, nah dia mulai membuka situs-situs pornografi untuk mendapatkan rasa kebahagiaannya atau untuk menghilangi stres, ya jadi seperti itu, sehingga mereka larinya ke sana. Padahal menurut sebuah publikasi di kedokteran itu di jurnal nasional di Amerika, pornografi bisa merusak sistem otak. Jadi seperti itu. Nah, makanya untuk mengurangi kecanduan ini bisa juga lakukan puasa dopamine detox ini dengan memblokir atau tidak sama sekali membuka situs-situs tersebut. Kita bisa alihkan kegiatan-kegiatan lain, misalnya meditasi, kemudian juga berkreasi bersama keluarga di alam terbuka atau jalan-jalan mungkin di area yang hijau. Jadi itu bisa juga kita lakukan untuk mengurangi kecanduan tersebut. Nah, jadi itulah ulasan lengkap mengenai dopamine detox.
Jadi dopamin detox ini kita sangat penting dan perlu sekali kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecanduan-kecanduan yang mengurangi produktivitas kita. Oke, mungkin sekian dulu dari saya mengenai penjelasan dopamin detox dan cara mengurangi kecanduan. Jangan lupa like, kemudian subscribe, dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton channel YouTube kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.